Hah, waifu. Probably the best invention ever created by mankind. Gue nggak tahu kalian yang nonton video ini latar belakangnya apa ya. Tapi buat lu pada yang wibu, gue rasa nggak usah dijelasin lagi nih perkara fenomena waifu ini ya. Waifu. Kata slang dari kata wife dalam bahasa Inggris yang berarti istri, lalu dibumbui bahasa Jepang menjadi waifu. Biasanya digunakan untuk menyebut karakter-karakter 2D atau dua dimensi yang kebanyakan memanjakan mata bahkan hati para pemujanya ya. Umumnya dari anime dan manga yang bertebaran di internet. Tapi sepertinya karakter apapun yang digambar dalam style anime atau manga juga bisa dibilang waifu. Jadi basically kalian bisa membuat waifu kalian sendiri. Jumlah waifu yang ada pun gue nggak tahu ada berapa ya. Beberapa di antaranya seperti Asuna dari SAO, Mikasa dari AOT, dan baru-baru ini baru gabung nih pemain baru, Makima dari Chainsaw Man. Untuk selebihnya ya silakan bertanya pada wibu lokal di tempat Anda berada ya. Tapi di zaman yang serba edan ini ya, kalian tuh bisa menemukan calon waifu kalian tidak hanya dari anime dan manga aja. Contohnya tuh game gitu. Udah banyak game-game yang menyediakan waifu-waifu yang bisa lo orang pilih. Seperti Honkai Impact atau Genshin. Iya, Genshin Impact. FBI, open up! Tapi yang mau gue bahas sekarang ini adalah satu game yang mungkin lo orang tuh nggak tahu ya. Ini jarang ada yang tahu menurut pengetahuan gue ya. Hyper Dimension Neptune. Bagi yang nggak tahu, ini tuh adalah seri game JRPG besutan Compile Heart dan Idea Factory. Memang sih nama mereka tuh nggak sebesar Square Enix ataupun Atlus, tapi karya mereka juga nggak jelek-jelek banget kok. Pertama kali dirilis di PS3 pada tanggal 19 Agustus 2010. Terus nggak lama kemudian di remake dari awal, bener-bener remake besar-besaran, buat PS Vita sama PC. Untuk gameplay ya seperti kebanyakan JRPG lainnya ya. Ada visual novelnya, third person dungeon crawler, sama yang paling penting dari semua RPG, turn-based battle. Dan pastinya nggak lepas juga dari grinding yang nggak berkesudahan ya. Dunia dan lore game ini juga agak lain. Berlatarkan di dunia game industri yang terdiri dari 4 negara yang masing-masing dipimpin oleh satu CPU. 4 negara tersebut adalah Planeptune, Last Station, Louis, dan Linbox. CPU dari 4 negara tersebut saling bertarung memperebutkan saham di dalam pertempuran yang bernama Perang Konsol. Wait a minute. Cerita macam apa ini? Pakai CPU sama saham bahkan perang konsol segala. Oke, jadi guys, keseluruhan dari game dan cerita ini itu ibarat satu parodi gede. Truth to be told, the whole game is a parody. Kenapa gue bilang parodi? Nih, coba kita telusuri bareng ya, cerita absurd di atas. Di awal cerita aja itu udah ada parodinya guys. Itu game industri bisa kita pecah jadi 2 kata. Game dan industri. Literally ya industri game. Terus 4 negara di dunia itu juga semuanya parodi. Last Station itu parodinya PlayStation. Louis itu parodinya Nintendo Wii. Linbox ya kalian pasti tau lah. Xbox. Sama-sama ada boxnya. Terus yang terakhir Planeptune itu parodinya Sega Neptune. Ini mungkin konsol yang kalian nggak tahu ya, karena ini konsol dari Sega yang di-cancel. Jadi ya, itu sebabnya mungkin jarang ada yang tahu. Nggak lupa juga ada CPU. CPU di sini itu bukan CPU yang kalian temukan waktu rakit PC ya. CPU di sini itu singkatan dari Console Patron Unit. Memang agak lain ya.
Di story gue udah sebutin ya kalau di dunia game industri ini ada 4 negara yang dipimpin sama CPU. CPU-nya itu ada CPU Purple Heart yang terkuat mewakili Planet Toon, terus ada Black Heart yang mewakili Last Station, Green Heart dengan aset besarnya yang mewakili Linbox, kita juga nggak lupa dengan White Heart dan papan talengannya yang mewakili Louis. Dan yang terakhir itu perang konsol dan saham. Itu parodi dunia nyata ya. Kita bisa lihat pertarungan sengit konsol game yang ada di pasaran. Sony dengan PlayStation, Microsoft dengan Xbox, dan Nintendo dengan Switch. Masing-masing berjuang untuk dominasi pasar industri game, dan pastinya nggak lepas juga dari saham dan para pemegang saham-saham itu ya. Oke, selama penjelasan di atas, kalian sudah melihat gambaran ilustrasi masing-masing karakternya. Memang rada lain ya. Di saat konsol game pun juga bisa digambarkan jadi waifu, sekarang aja gue percaya apapun bisa diwaifukan. Bayangkan guys, itu PS yang lu taruh begitu aja, itu PS lu yang udah berdebu itu, bisa diwaifuin cok. Imajinasi manusia tuh emang gak ada ujungnya ya. Sebenarnya masih banyak, bahkan bejibun referensi-referensi di seri Neptunia ini. Tapi gue putuskan itu untuk lain waktu aja deh. Jadi ya, itu sedikit tentang seri bernama Hyper Dimension Neptunia ini. Jika lo orang tertarik untuk memainkannya, keep calm, tenang aja. Nggak perlu PS Vita, karena di Steam juga udah ada. Jadi lo bisa main di PC. Kalau kalian suka konten ini, boleh di like. Kalau nggak suka ya nggak usah ragu buat dislike juga. Subscribe untuk kerandoman lainnya. Thank you.